قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله ما استطعتم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wabil khusus pada anak-anakku, pertama tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberinya kesempatan untuk memenuhi panggilannya melaksanakan ibadah Jum'ah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan kita salat Jumat dan mendengarkan khutbah, kiranya bisa menambah kembali penyegaran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sepekan lalu kita lalui kehidupan ini dan mungkin kita mengalami apa yang disebut sebagai degradasi iman atau turunnya baterai keimanan kita karena persoalan-persoalan yang kita hadapi, karena tantangan, godaan yang senantiasa dihadapkan kepada kita oleh siapa saja yang menghendaki kita melakukan kemaksiatan. Tentu dalam hal ini adalah musuh utama kita adalah syaitan. Karena syaitan tidak akan pernah mengajak kita kepada kebaikan. Kalaupun nampak seperti baik, maka itu hanya dihiasi. Syaitan menghiasi perbuatan buruk kita agar kelihatan baik. Seperti misalnya kita melakukan korupsi, tapi kemudian hasil korupsinya untuk bangun masjid, untuk pergi haji, untuk bayar zakat. Dan kita asyik saja melakukan korupsi itu, melakukan penipuan-penipuan. Tetapi itu sebenarnya adalah cara setan untuk menyesatkan kita. Dihiasi perbuatan buruk kita seolah-olah baik, seolah-olah indah. Namun yang terjadi adalah kita semakin jauh dari kebenaran yang seharusnya kita pertahankan hingga mati. Maka bersyukurlah kita pada hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan nasihat. Kemudian salawat salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan semua para kita semua, para pengikutnya hingga zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan-bulan ini kita masih dalam suasana merayakan kemerdekaan. Dan kita dituntut atau diwajibkan bagi kita untuk bersyukur atas merdekanya kita dari penjajahan. Kita dulu pernah dijajah Belanda, Jepang, Portugis, bahkan Inggris juga mencoba menjajah kita. Dan kemudian kita hadapi mereka, hancurkan mereka sehingga mereka kemudian melepas negeri ini. Dan pada saat itu kita menyebut diri kita sebagai negara yang merdeka. Tapi ternyata ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemerdekaan yang kita dapat hanya baru sebatas kulit. Hanya baru sekedar mengusir manusia. Ya, yang namanya orang Belanda, namanya Inggris, Jepang, Portugis.
Ya, kita mengusir dan berhasil mengusir mereka. Tetapi kemudian mereka meninggalkan ide, meninggalkan gagasan, meninggalkan ideologi yang itu ternyata sampai detik ini masih melekat pada kehidupan kita. Artinya kita tidak betul-betul merdeka dari pengaruh dari pola pikir, pola laku, dari ide-ide yang mereka sudah tanamkan selama 350 tahun lebih. Kita belum betul-betul merdeka. Ditambah lagi kemudian saat ini kemudian kita dihadapkan kepada pemikiran-pemikiran yang begitu mudah masuk ke negara kita ini dan tidak mungkin kita mampu untuk menepisnya dan untuk menapisnya. Karena konsekuensi dari kemajuan teknologi informasi menyebabkan kita menjadi negara yang harus membuka diri selebar-lebarnya. Namun kita juga dibekali oleh ilmu bagaimana supaya hal-hal yang buruk itu bisa ditapis. Kalau di negara-negara komunis ya, seperti Cina, Korea Utara, itu betul-betul ditutup udara langitnya itu dari pengaruh informasi mereka. Sehingga mereka betul-betul berada dalam tempurung istilahnya. Kita bisa lihat Korea Utara seperti apa. Ya, kalau Cina masih agak terbuka, tapi Korea Utara tertutup. Ya. Kemudian di Myanmar misalnya tertutup. Pemerintah yang mampu menyaring informasi yang masuk. Rakyatnya tidak mudah menggunakan teknologi informasi. Tapi kita termasuk negara yang paling bebas. Dan ternyata juga pemerintah tidak mampu untuk menyaring informasi yang masuk. Dulu pernah ada upaya menutup situs-situs porno misalnya. Sekian ratus situs porno. Tapi kemudian sekarang terbuka lagi. Katanya sudah diupayakan menutup kembali situs-situs itu, tapi ternyata tidak juga bisa mampu. Artinya langit kita ini sudah betul-betul dikuasai oleh mereka. Anak-anak kita sudah mudah untuk bisa melihat hal-hal yang sepatutnya tidak dilihat. Karena negara tidak mampu lagi menutup itu buat mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Belum lagi persoalan budaya, persoalan hukum. Hukum kita yang berlaku saat ini masih berbau Belanda, peninggalan Belanda. Ya, kalau kita membaca KUHP dan sebagainya itu, kalau kita belajar ilmu hukum di perguruan tinggi, maka kita merujuknya kepada hukum-hukum Belanda yang ada sekarang ini. Penyesuaian dengan budaya kita masih sangat sedikit. Padahal para founding fathers kita, para penemu atau pendiri negeri ini, itu adalah para kiai, ya, para ulama yang merebut negeri ini dari penjajahan Belanda, Jepang, itu para santri. Artinya mestinya yang berlaku itu hukum Islam, bukan hukum Belanda. Ya. Tapi ternyata sekarang ini Belanda tetap orangnya pergi, hukumnya masih kita pakai. Apakah ini kemerdekaan?
Itu baru dari sisi hukum. Si ekonomi, ternyata ekonomi kita tidak sepenuhnya ekonomi Pancasila yang dulu pernah didengung-dengungkan oleh Bung Hatta, seperti koperasi gitu ya, dengan semangat Pancasila yang sifatnya gotong royong. Ekonomi yang berkembang hari ini adalah ekonomi kapitalis yang setiap orang bebas ya untuk berusaha, kemudian bebas pula untuk mengambil hal-hal yang semestinya tidak dikuasai oleh mereka. Misalnya, ekonomi kita secara khusus ya, dikuasai oleh hanya beberapa gelintir orang. Kita sadar atau tidak, sangat melihat, ya, mengetahui dan persis kita rasakan bahwa negeri ini dikuasai oleh hanya sekitar hampir 20 orang. Dan itu semuanya hampir tidak ada Islamnya, tidak ada Muslimnya. Kemudian ditambah lagi dengan perilaku orang-orang kita sendiri yang menjadi kaki tangan mereka. Tambang, mineral, emas, batu bara itu sepenuhnya di tangan mereka. Kita hanya kebagian beberapa persen saja, tidak sampai 5%. Yang 5% itu dibagikan untuk seluruh Indonesia sebanyak 270 juta rakyat. 5%, kurang dari 5%. Dari batu bara, dari emas. Ya, padahal kita adalah pemilik kekayaan itu. Padahal negara harusnya hadir di sana dan meratakan bagian itu kepada rakyatnya. Tapi ternyata tidak. Hanya dipegang oleh beberapa gelintir orang saja. Tanah air kita itu hampir 80% di tangan mereka, bukan di tangan kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apakah ini yang disebut merdeka? Kita masih dikuasai oleh mereka. Dan kemudian hari ini nanti sedang dalam proses penguasaan secara politis. Ya. Kalau secara nama mungkin tidak. Masih menggunakan nama-nama kita. Tetapi secara politis mereka lah yang berkuasa atas pemimpin kita ini. Sehingga pemimpin kita tidak mampu merdeka dalam menentukan, membuat kebijakan-kebijakan. Itu yang sering disebut sebagai kaum oligarki. Kaum oligarki ini adalah para pengusaha besar yang dari kalangan non-muslim dan dari kalangan muslim. Sedikit sekali kalangan muslim sendiri. Dari bangsa kita sendiri. Dan mereka menentukan arah kemana negeri ini akan dituju. Kita tidak mampu memberikan warna. Yang ada adalah kita senantiasa diadu domba. Sehingga dalam hal kemerdekaan beribadah misalnya, maka kita adalah umat yang senantiasa menjadi objek untuk diadu domba, untuk dibentur-benturkan antara kelompok A dengan kelompok B misalnya. Atau mungkin akan saya sebutkan antara kelompok NU dengan kelompok Muhammadiyah. Karena ini dua organisasi besar Islam. Ya. Akan terus ya dilakukan
hal-hal yang melemahkan posisi mereka berdua ini. Karena mereka yang memiliki anggota terbesar di negeri ini. Kalau dua ini bersatu, bereslah urusan negara ini. Tapi itu masih jauh. Pada kenyataannya, masing-masing masih berjalan dengan apa yang menjadi agenda sendiri, dan kemudian ada yang diperalat oleh para kaum kapitalis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu makna merdeka itu apa? Maka ketika ini ditanyakan kepada seorang ahli bahasa, apa sih merdeka itu? Apa sih bebas itu? Mereka katakan kalau mendefinisikan, mengartikan merdeka, berarti dia sudah tidak merdeka lagi. Karena definisi itu artinya pembatasan, dibatasi. Ya, ketika tanya apa sih merdeka, munculnya pertanyaan itu menyebabkan keterbatasan, dibatasinya gerak, sehingga sudah tidak lagi merdeka. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana? Maka secara akidah merdeka itu adalah ubudullah wajtanibut taghut. Itulah Rasulullah, Allah mengutus para rasul, para anbiya ke muka bumi ini untuk membebaskan manusia dari penyembahan kepada taghut. Apa itu taghut? Semua hal yang berkaitan dengan urusan keduniaan. Ya. Yang dunia itu dikelola oleh nafsu. Ini yang disebut taghut. Semuanya serba melampaui batas, taghut. Ya. Harusnya tegak hukum Islam, diberlakukan hukum Belanda, hukum Inggris, hukum dunia. Akhirnya hukum Islam tenggelam, dan yang terjadi adalah kekacauan di mana-mana. Ya. Ketika tingkat kriminal suatu negara itu meningkat, kalau kita mau jujur membaca, melihat tingkat kriminal tertinggi di dunia ini adalah di negara-negara yang disebut negara maju itu. Meskipun mereka sejahtera, ternyata juga tingkat kriminalnya sangat tinggi dibandingkan dengan misalnya Saudi Arabia yang memberlakukan hukum Islam, walaupun belum sepenuhnya. Tetapi ketika berlaku hukum hudud di sana, ya, hukum qisas misalnya, ketika ada orang membunuh maka dia dibunuh lagi hukumnya. Ketika ada orang berzina, melakukan perzinahan, maka dia akan dirajam. Ternyata kemudian rendah. Masih ada, tapi sangat rendah di muka bumi ini. Dan mereka tidak terlalu besar dana yang dikeluarkan untuk mengurus para kriminal di penjara. Karena apa? Ketika seorang pencuri ditangkap dan memenuhi syarat untuk dipotong tangannya, dia tidak perlu lagi masuk penjara. Cukup dipenggal, dipotong tangannya, lalu dikembalikan ke keluarganya. Sehingga negara tidak menjamin, tidak memberikan jaminan. Kalau seorang di penjara, maka negara yang harus membiayai mereka, dan itu tidak sedikit. Ya, disilahkan tanya ke Kementerian Kehakiman misalnya, berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk penjara itu, membiayai orang melakukan kriminal. Kalau hukum Islam berlaku, hukum hudud berlaku di muka bumi ini, di negeri ini, itu sekian miliar itu terpangkas, bisa digunakan untuk kepentingan lain, tidak untuk mengurus para penjahat, sehingga menimbulkan efek jera kepada masyarakat. Perilaku zina hari ini semakin meningkat. Ya. Kenapa? Karena hukumnya tidak berat. Ya, tidak membuat orang jera, kapok gitu untuk mengulang itu. Tidak takut dengan penegakan hukum. Akhirnya di mana-mana terjadi perzinahan.
Padahal kata Rasulullah, kalau perzinahan itu sudah bebas dilakukan secara terbuka, maka kiamat itu sudah dekat. Ya, kiamat itu sudah dekat. Kalau perzinahan sudah terbuka di mana-mana. Kemudian para pelaku koruptor misalnya, para koruptor, kalau berlaku hukum Islam, maka mereka sudah tidak punya tangan, dua-duanya sudah tidak ada mungkin. Selesai. Mereka tidak mampu lagi menandatangani. Kan korupsi itu kan cuma urusan tanda tangan. Ya. Ketika tangan mereka dipotong, selesai sudah. Disita semua kekayaannya untuk negara, dikembalikan semua kepada negara. Diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, yang seharusnya mereka merasakan kekayaan negeri ini. Ada seorang ekonomi yang menghitung betapa kayanya negeri ini, bahwa kalau saja tidak ada koruptor di negeri ini, kalau saja semua pejabat itu memegang amanah dengan benar, kalau saja semua orang yang diberi wewenang mengelola tambang misalnya, mengelola batu bara, emas dan sebagainya berlaku benar, maka setiap kita yang jumlahnya 270-an juta di negeri ini punya gaji 70 juta per bulan. Setiap kita, termasuk anak-anak kita. 70 juta per bulan. Kalau betul-betul dikelola dengan amanah. Makanya ketika Allah mengatakan walladzina li amanatihim wa ahdihim ra'un, sebagai syarat mutlak kesuksesan hidup itu, maka kalau itu berlaku, semua kita akan sukses. Akan sedikit sekali hal-hal yang dianggap buruk itu. Ditambah lagi dengan keberkahan yang Allah turunkan kepada masyarakat yang beriman dan bertakwa. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, ya, maka Allah bukakan pintu keberkahan langit dan bumi. Apa yang turun dari langit berkah semuanya, mencukupi kebutuhan kita. Tidak ada orang yang terlantar, tidak ada orang yang miskin, tidak akan ada orang yang susah untuk berobat, susah untuk belajar, susah untuk mencari nafkah. Tidak ada. Kalau keberkahan itu dibuka oleh Allah dari langit dan dari bumi. Tapi ternyata mungkin masih banyak di antara kita yang melakukan maksiat, tidak iman dan takwa yang menjadi cara hidup kita. Maka kemudian keberkahan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang muncul adalah persoalan demi persoalan yang tidak pernah selesai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika kita masih dikungkung, ya, dibelenggu oleh nafsu kita, maka di sana tidak ada lagi kemerdekaan. Nafsu ini harus kita tundukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya tundukkan keinginan-keinginan kita kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan jamin kehidupan kita. Tidak akan ada orang yang susah, ya, secara negara maupun secara pribadi. Ya, rumah tangga kita akan harmonis hidupnya. Tidak akan timbul persoalan-persoalan yang membuat rumah tangga itu berantakan. Hari ini kita menyaksikan sangat mengerikan sekali. Ya, nyaris tidak ada rumah tangga kita yang berantakan karena persoalan-persoalan yang kita belum merdeka itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kemerdekaan itu adalah ketika kita menyatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Ya. Tidak ada hukum yang patut kita patuhi kecuali hukum Allah. Tidak ada keinginan-keinginan yang harus kita tundukkan kecuali tunduk kepada keinginan Allah. Itulah kemerdekaan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada kata terlambat bagi kita untuk memperbaiki kondisi ini. Ya. Tundukkan kita, ikatlah diri kita dengan nilai-nilai yang Allah berikan. Wa'budullah, beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Hanya menyembah Allah dalam kehidupan kita. Tidak melakukan kemusyrikan.
Karena ketika kita melakukan kemusyrikan, maka akan rusaklah kehidupan, baik dari pribadi, keluarga, juga negara, bahkan dunia. Ketika kemusyrikan itu merajalela, maka tidak ada lagi di sana kebaikan. Kemudian bebaskan diri kita dari belenggu nafsu, belenggu hal-hal yang duniawi yang mengikat kita, hal-hal yang serba sementara ini. Mari kita menuju kepada hal yang abadi, nilai-nilai yang abadi, yaitu nilai Islam itu sendiri. Hanya ini yang bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan. Allah sendiri yang menjanjikan, dan sering saya sampaikan di sini, berulang-ulang saya katakan, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesulitan. Yakini ini, kita akan bebas dari kesulitan ketika kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah itu apa? Hanya menyembah Allah dalam hidup ini. Patuhi, taati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Dan itulah yang akan mengundang kasih sayang Allah kepada kita untuk menyelamatkan kita dari kehidupan yang serba rusak ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan Jumat ini kiranya memberikan kepada kita kesegaran iman untuk kita kembali meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah. Karena hanya inilah yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ada firman Allah yang membuat kita merdeka, yaitu di surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara utuh. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Tidak ada sisi kehidupan kita yang tidak kita Islamkan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Menyeluruh. Tidak lagi kita berpikir tentang ideologi-ideologi lain. Tidak lagi berpikir tentang nilai-nilai nenek moyang kita. Tidak. Tapi nilai-nilai yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para rasulnya. Inilah yang membuat kita merdeka. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi ketika kita meninggalkan tauhid, maka berarti kita mengikuti syaitan. Hanya ada dua alternatif ini di hadapan kita. Ikut Allah atau ikut syaitan. Dan ketika kita mengikuti syaitan, akan celakalah kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk betul-betul meyakini ajaran Islam ini dengan sebenar-benarnya dan seutuhnya, sehingga kita bisa selamat dalam menjalani kehidupan hingga akhirat nanti. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim wa najjina bi rahmatika minal qaumiz zalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.